Kalau memang sudah yakin akan Tuhan itu pengasih penyayang. Ya saya berbalik, kenapa Nah, orang sudah tandanya tidak sholat? yakin. Tandanya sembahyangnya itu tidak berkesan. Ini yang dikatakan Rasulullah. Nanti akan datang satu zaman, Ya. ya'ti 'alan nasi zamanun alladzina yusalluna la yusallun. Auzubillah min dzalik. Akan datang satu zaman kepada manusia ini di mana mereka bersalat tapi itu sesungguhnya tidak salat. Karena tidak berkesan salatnya itu. Gone with the wind. Lalu bagaimana Lalu caranya? apa berkesan? Bagaimana caranya membuat supaya sholat itu berkesan? Mempunyai kemampuan bekerja hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan tentunya harus ada, bukan hanya latihan-latihan dan kebiasaan-kebiasaan, tetapi pola berpikir. Apa sih yang dimaksud dengan Mencari ridha dengan mencari ridha Allah itu? Ya. Seandainya saya melakukan sesuatu terus saya katakan ini saya lakukan semua untuk mendapatkan ridha Allah gitu. Mungkin terucapkan sudah benar ya, tapi sikap jiwa yang bagaimanakah yang benarnya itu? Ya itulah maka Dan bagaimana ke arah itu? Tadi saya terangkan pertama sekali, ya ini ada dua perkataan ya atau tiga perkataan yang ini ya. Tadi saya katakan tauhid itu lawannya syirik. Ya. Tapi ikhlas juga lawannya syirik. Jadi tauhid dengan ikhlas ini adalah two side of one coin tadi. Ya. Kembali lagi, dua hal yang tidak terpisahkan. Nah, tauhid itu adalah sikap. Cetusannya di dalam perbuatan itulah amal yang ikhlas. Jadi tauhidnya dulu bereskan. Apa ini tauhid? Tauhid itu dalam bahasa Indonesianya barangkali mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah. Bukan sekadar percaya bahwa Tuhan itu Maha Esa. Tapi mengesahkan Allah. Artinya meletakkan Allah itu di atas segala-galanya. Sehingga bisa diambil kesimpulan orang tidak akan mungkin berikhlas benar sebelum dia bertauhid. Sebelum dia bertauhid. Iya. Orang yang bertauhid dengan tepat, maka dia menjadi orang yang paling merdeka. Karena sikap tauhid itu dinyatakan dengan perkataan statement La ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan bagiku kecuali Allah. Tuhan ini apa? Ilah itu, Tuhan itu apa? Ya, ada orang yang mengatakan Tuhan huruf kecil, huruf besar. Ilah itu atau Tuhan itu dalam bahasa Quran banyak sekali artinya. Nah, ini yang dimasukkan barangkali dengan huruf kecil itu. Tuhan dalam arti kata selain daripada Allah itu Tuhan bisa. Dalam Quran perkataan ilah ini ada, kalau saya tak salah hitung, 147 kali. Dan macam-macam maknanya. Bahkan dia termasuk noun, kata benda yang mempunyai juga bentuk singular, plural, dan double bahkan. Mempunyai bentuk tunggal dan jamak. Jebel dan jamak. Ya. Ilahun satu, ilahaini dua. Alihatun banyak, lebih dari dua. Ya. Yang paling banyak diilahkan orang, ya, dan beberapa kali diulang di Quran. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Betapa banyak kau lihat orang yang mengilahkan hawa nafsunya. Whim and desire-nya, whim and wishes-nya dijadikannya ilahnya. Inilah saya katakan tadi, ikhuisme itu. Orang yang mengilahkan dirinya, mempertuhankan dirinya. Nah ini, kalau dirinya yang dijadikannya ilah, maka dia akan kehilangan pegangan. Karena tidak ada manusia ini yang bisa berdiri sendiri. Dia tergantung kepada orang lain. Jadi kembali kepada orang yang kerja keras terus tidak bahagia, mungkin karena dia mencampuri esa kepada Allah itu dan takutnya kepada yang lain-lain. Betul. Takut kehilangan pangkat, takut rugi, takut segala macam takut. Ini mohon maaf, ada teman yang masih cukup muda, saya katakan muda karena lebih muda dari saya, tapi harus pensiun karena kurang rajin mengurus kepangkatannya itu. Dia sekarang sakit, Bang.
Dan sakitnya itu karena takut. Nah, itu. Takut, saya katakan takut. Nanti kalau sudah pensiun saya mau apa? Bagaimana hidup Ya, saya itu. ini? Nah, ini kan Bagaimana kurang meyakinkan? percaya kepada Tuhan kan. Atau Ilahnya atau Tuhannya masih rezeki. tapi tidak juga, Bang. Hah? Dia percaya kepada Allah, dia sholat, tetapi percaya kepada diri yang saya lihat malah Ya itulah. sangat kurang. Kalau dia percaya kepada Allah, Allah yang bagaimana? Allah yang maha pengasih kan? Seharusnya. Allah yang menjamin rezeki kan? Iya. Kalau tidak belum percaya namanya. Karena Allah mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi Ya. illa Allah rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi ini asal hidup ku jamin rezekinya. Kenapa takut? Apa kurang percaya kepada statement Allah ini kalau begitu? Kalau dia masih takut. Kalau dia betul-betul yakin akan itulah artinya mengesahkan Allah itu. Dia tidak tergantung kepada siapapun. Kalau takut, buru-buru sudah takut, ada pepatah pantun. Saya ini baru pulang dari Medan pula ini menghadiri ada seminar pemikiran sumber daya manusia yang diadakan oleh orang Medan, namanya Pekan Kebudayaan Melayu. Maka saya pun berpantun juga. Orang Melayu kan suka berpantun. Iya. Ini ada pantunnya. Bagaimana? Melukut di tepi gantang. Buka sanggul carilah kutu. Apabila takut, karena takut akal pun hilang. Segala tunggul dianggap hantu. Saya akan ingat itu. Karena takut akal pun hilang, segala tunggul disangka hantu. Itulah, maka jangan takut kecuali kepada Allah. Tapi takut kepada Allah itu bukan takut sama dengan hantu. Takut kepada Allah itu takut kepada kehilangan kasih sayangnya. Tapi kalau kita saben hari sembahyang seperti dia tadi katanya sembahyang. Iya, sholat dia. Iya, setiap rakaat kan dia membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Lalu apa Kenapa salahnya? takut lagi? Kalau memang sudah yakin akan Tuhan itu pengasih penyayang. Ya saya berbalik, kenapa? Orang sudah tandanya sholat. tidak yakin, tandanya sembahyangnya itu tidak berkesan. Ini yang dikatakan Rasulullah. Nanti akan datang satu zaman, ya'ti 'alan nasi zamanun alladzina yusalluna la yusallun. Akan datang satu zaman kepada manusia ini di mana mereka bersalat tapi sesungguhnya tidak salat. Karena tidak berkesan salatnya itu. Gone with the wind. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana caranya membuat supaya sholat itu berkesan, Bang? Cobalah hayati apa yang kita baca itu. Iya. Yang kita baca itu kan sebetulnya dalam sekali maknanya. Dimulai dengan Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kalau betul-betul itu diucapkan dari lubuk hati yang dalam, refleksinya apa? Selain daripada Allah kan semuanya kecil. Kan lawan dari besar itu kan kecil. Jadi Allah yang maha besar, semua yang lain itu maha kecil, termasuk diri saya ini kecil sekali. Dia larut, hilang dia waktu mengucapkan Allahu Akbar itu. Ini yang dikatakan ulama-ulama, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat inilah yang membuat manusia ini, orang beriman itu naik, mi'raj, ke langit. Kenapa? Allah yang maha besar berhadapan dengan seorang hamba yang merasa dirinya kecil, maka itu positif dengan negatif kan? Tarik menarik dia naik itu. Saya pernah melihat seorang pemuda, Bang, di pesantren, kebetulan baru memberi ceramah, terus kita sholat berjamaah gitu. Terusik sholat saya karena pada waktu dia mengangkat tangan dan mengucap Allahu Akbar, ya terdengar gitu. Sebentar ada isak tangisnya gitu. Aduh, luar biasa. Itu tandanya Allahu Akbarnya itu keluar dari dalam itu, tidak cuma dari itu kerongkongan. Iya. Nah, keluar. Kemudian coba apa yang kita baca ya. Salah satu contoh punya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku ini, segala amal baktiku, hidupku bahkan matiku semata karenamu ya Allah. Kalau ini betul-betul diucapkan dari lubuk hati, itu kan kita larut di dalam ucapan itu. Betul. Tidak ada lagi yang besar selain daripada Allah. Tidak ada yang kesulitan yang tidak mungkin diatasi. Tidak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan. Inilah. Orang yang keluar dari salat ini, dia
Tidak pula meradang sana kemari, karena ditutup salat itu dengan assalamualaikum kanan dan kiri kan. Iya, iya, Itu artinya kehadirannya kembali sudah mi'raj tadi. Dengan takbirnya itu dia mi'raj ke langit, turun ke bawah, dia assalamualaikum, assalamualaikum, ke kanan dan ke kiri. Nah inilah hablum minallah dengan takbiratul ihram. Assalamualaikum itu hablum minan nas, horizontal. Assalamualaikum itu selamat sejahtera bagimu yang sebelah kanan, itu saudara-saudara kita yang sudah bersama beriman. Dan ke kiri itu selamat sejahtera bagi saudara-saudara kita yang kebetulan belum beriman. Jadi seorang muslim itu kehadirannya ke muka bumi, seorang beriman itu kehadiran yang ke muka bumi, kehadiran yang membawa manfaat, kesejahteraan. Itu maka Nabi mengatakan al-mu'min kan-nahl. Apa itu? Orang mukmin, orang yang beriman itu seperti lebah. Bermanfaat. Ya, lebah itu kata Rasulullah, dia tidak hinggap kecuali tempat yang bersih. Apa yang bentuk badannya sama dengan lebah? Lalat. Lalat yang hijau tuh, langau bahasa Indonesia. Langau. Iya. Kan bentuk badannya sama, sayapnya sama-sama 4 kan, kakinya sama-sama 6 kan, bentuk kepala dan badannya sama. Ya. Cuma lebah lebih langsing. Ya. Saudara pernah jumpa lebah di WC kan? Tidak. Yang banyak di WC itu kan langau. Jadi Rasulullah mengatakan tidak hinggap kecuali tempat yang bersih. Tidak memasukkan ke dalam perutnya kecuali yang bersih. Apa ini makanya? Kan sari bunga kan? Betul. Bukan najis kan? Laung. Dan tidak mengeluarkan dari tubuhnya kecuali yang bersih. Apa yang dikeluarkan lebah dari tubuhnya? Itulah madu kan? Yang Quran sendiri mengaku itu sifat obat bagi manusia. Iya. Jadi pekerja-pekerja keras ini seyogianya menjadi lebah gitu ya. Iya. Berkata suci, berbuat suci. Dan Rasulullah mengatakan, walaupun dia hinggap di ranting yang lapuk, ranting itu tidak patah karenanya. Kehadirannya tidak menimbulkan polusi. Ini bagaimana nih banyak manajer-manajer yang bikin pabrik menimbulkan polusi yang sampai bikin racun. Itu secara konkret mencemari lingkungan. Ini langau betul-betul. Mudah-mudahan tidak banyak ya, tetapi ada. Tetapi juga yang polusi batin itu yang harus diperhatikan. Bang, ini obrolan kalau sudah bicara tentang tadi kita mencoba untuk membantu diri kita sendiri, terutama saya yang bertanya tadi, agar bekerja keras kita tepat arahnya. Rupanya banyak ibarat-ibarat yang tadi diberikan oleh bisa Abang. diambil manfaatnya. Luar biasa manfaatnya, dan saya sangat mengkhawatirkan seperti yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa nanti datang sebuah zaman di mana orang sholat itu tidak bermakna. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita dan pada muslimin di seluruh dunia pada saat ini ya Bang ya. Mudah-mudahan, terutama bangsa kita ini. Insya Allah. Baik Bang. Terima kasih. Para pemirsa Hikmah Fajar, berbicara dengan Bang Imad selalu asik, muncul pengetahuan dan wawasan bahwa uang hanya bisa membeli tempat tidur, tetapi belum tentu dapat membeli kenyenyakan tidur. Bisa membeli bertumpuk buku, tetapi belum tentu memberikan pengetahuan. Bisa membeli rumah yang besar, tetapi belum tentu menghasilkan rumah tangga yang bahagia. Ada lagi, kita diingatkan manusia ini harus tahu betul kebahagiaan ujungnya kemana ya Bang ya. Yaitu mencari ridha Allah. Supaya kita tidak takut kepada apapun. Sebab kata orang di Medan dalam pertemuan Melayu, karena takut akal pun hilang, segala tunggul disangka hantu. Jadi kita tidak mau kan seperti itu. Untuk itu mulailah bagaimana dengan sholat yang kita hayati ya Bang. Sholat kita ini kita hayati sebaik-baiknya maknanya, dan dengan latihan insya Allah kita akan menjadi lebah. Kita akan menjadi manusia yang suci berkata, suci berpikir, membuahkan kesucian dan manfaat untuk umat.